semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Ketemu lagi sama teman kalian yang biasanya nemenin kalian untuk belajar ekonomi. Untuk kali ini kita belajarnya lewat konten belajar dengan Rian. Dengan materi terbentuknya harga keseimbangan pasar, di mana nanti kita akan mempelajari mengenai permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Selamat belajar ya semua. Baik teman-teman semua, untuk mengawali kita belajar mengenai terbentuknya harga keseimbangan pasar, mari kita awali dengan membahas pasar terlebih dahulu. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Penjual membawa penawaran barang dan jasa, sedangkan pembeli membawa permintaannya terhadap barang dan jasa. Penjual dan pembeli saling melakukan kegiatan ekonomi di pasar, saling memenuhi kebutuhannya masing-masing sebagai konsumen dan sebagai produsen. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi, sekarang ini pasar nggak cuma pasar offline saja ya teman-teman. Pasar offline kan pasar yang bisa mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Sedangkan pasar online, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Untuk mekanisme pembayarannya, seperti yang kita sudah tahu sama-sama bahwa salah satu mekanisme pembayarannya menggunakan transfer antar bank. Mestinya teman-teman juga sudah pernah melakukan transaksi di pasar online. Mari kita mulai membahas materi kita terbentuknya harga keseimbangan pasar. Pertama kita akan membahas permintaan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini disajikan gambar untuk memberikan gambaran kepada teman-teman gimana permintaan masyarakat terhadap suatu barang maupun jasa. Ketika teman-teman sudah mengamati gambar ini, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan pembelian di tanggal tersebut dengan tanggal yang lainnya? Dan juga bagaimana jika tidak ada diskon? Semestinya kita sepakat bahwa ketika toko-toko online ini memberikan tawaran-tawaran menarik ketika di tanggal dan bulan yang angkanya sama itu, permintaan terhadap barang akan lebih banyak, lebih tinggi, akan naik jika dibandingkan dengan permintaan di tanggal yang lainnya. Kemudian, untuk toko offline-nya, sudah diamati juga ketika hari Selasa ternyata permintaan terhadap pizza itu lebih banyak juga dibanding dengan hari yang lainnya. Jadi ketika hari Selasa itu permintaannya akan naik, akan bertambah dibandingkan dengan hari-hari yang lain karena ada tawaran ini. Ketika beli satu, akan gratis satu juga. Sehingga kita sepakat bahwa dari sisi permintaan, dari sisi konsumen, ketika harga suatu barang itu turun, permintaannya akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika harga barang itu naik, permintaannya akan ikut turun. Yang selanjutnya ada permintaan atau demand, yang berarti bahwa sejumlah barang maupun jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Banyak faktor yang dapat memengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Ketika satu barang itu harganya naik, permintaan cenderung akan turun dan sebaliknya. Kemudian yang kedua ada jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk itu bertambah, permintaan terhadap suatu barang juga akan mengikuti, juga akan naik. Karena yang butuh barang tersebut jumlahnya lebih banyak, jumlahnya bertambah. Yang ketiga ada selera konsumen. Selera konsumen ini misalnya beberapa tahun yang lalu belum banyak
orang yang suka atau menggemari boyband maupun drama Korea misalnya ya. Kalau sekarang kan makin kesini makin banyak sekali yang menggemari. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu ada restoran cepat saji yang berkolaborasi dengan boyband asal Korea yang mengeluarkan produk edisi khusus, permintaannya banyak sekali di semua cabangnya gitu. Sampai-sampai nggak bisa memenuhi semua permintaan konsumennya. Jadi karena seleranya sekarang lebih banyak orang yang suka, banyak orang yang pengen gitu loh konsumsi produk tersebut. Yang keempat ada harga barang substitusi dan komplementer. Harga barang substitusi. Jadi barang substitusi adalah barang pengganti. Misalnya ketika suatu barang itu harganya naik, akan meningkatkan permintaan terhadap barang substitusinya. Contoh, pada awal-awal corona dulu, harga hand sanitizer sempat naik karena barangnya sedikit. Permintaannya banyak banget. Nah, banyak masyarakat yang karena nggak bisa ngedapetin hand sanitizer itu, kemudian harganya mahal juga, ada masyarakat yang beralih ke yaudah nggak usah pakai hand sanitizer, pakai aja sabun cuci tangan. Jadi sering-sering aja cuci tangan. Atau juga ada yang pilih beli tisu yang ada antibakterinya gitu. Jadi barang pengganti. Dan juga barang komplementer. Jadi barang komplementer itu adalah barang yang saling melengkapi. Misalnya, kendaraan bermotor, misalnya motor itu bisa jalan ketika ada bahan bakar minyaknya. Ketika suatu hari bahan bakar minyak itu naik, bahkan mahal banget, sampai masyarakat itu mayoritas susah belinya, maksudnya kemahalan, bisa saja terjadi permintaan terhadap motor itu akan turun karena barang pelengkapnya harganya mahal. Jadi menurunkan permintaan terhadap motor itu tadi. Jadi orang akan mengurungkan keinginannya untuk beli motor karena harga bahan bakarnya itu jadi mahal gitu. Yang selanjutnya ada pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen ini tergantung dengan barangnya ya teman-teman. Jadi misalnya seseorang ketika pendapatannya naik, permintaan terhadap suatu barang juga akan naik pada barang tertentu. Bisa aja ketika harga barangnya itu naik, permintaannya malah justru turun karena bisa mengkonsumsi barang yang lainnya karena gajinya nambah itu tadi gitu. Yang selanjutnya ada harapan konsumen. Contohnya, makin kesini kan makin banyak orang yang sadar bahwa wajah ini perlu vitamin gitu ya teman-teman. Jadi sekarang mulai remaja, dewasa, bahkan yang sudah usia tua juga sudah pada mulai peduli menggunakan skincare untuk menjaga kesehatan wajah. Jadi ketika sekarang orang-orang sudah sadar pentingnya kesehatan mukanya, jadi sekarang permintaan terhadap skincare itu meningkat. Dan juga makin kesini makin banyak bermunculan merek-merek baru yang memproduksi skincare karena banyaknya permintaan masyarakat. Harapannya ketika hari ini seseorang mengkonsumsi, memakai skincare, di hari berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, di masa yang akan datang, muka mereka tetap sehat, tetap terjaga gitu. Kemudian yang terakhir ada tingkat kebutuhan konsumen. Jadi tergantung konsumennya itu butuh apa enggak. Ketika orang itu butuh banget, permintaan akan naik. Kayak misalnya sekarang kan kita masih di masa yang diwajibkan pakai masker.
Jadi ketika pakai masker itu sekarang bukan suatu keharusan diwajibkan orang-orang, tapi kebutuhan dari diri sendiri juga. Butuh aman, butuh menjaga diri gitu. Jadi ketika kita butuh masker, kita akan pakai masker dengan sendirinya, kemudian akan meningkatkan permintaan terhadap masker. Di awal tadi sudah disajikan ilustrasi mengenai konsep permintaan itu sendiri, kemudian sekarang bunyi dari hukum permintaan, teman-teman. Jadi ketika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Dengan catatan ceteris paribus. Maksudnya adalah ketika faktor lainnya selain harga barang itu dianggap tetap, hukum permintaan ini bisa digunakan. Seperti tadi di ilustrasi di awal, kalau teman-teman masih ingat, ketika harga barang itu turun karena banyaknya tawaran potongan harga dari penjualnya, konsumen akan cenderung meningkatkan permintaannya terhadap suatu barang. Dan juga sebaliknya ketika harga barang kembali naik, permintaan masyarakat akan turun. Hukum permintaan ini bisa dicontohkan dengan tabel yang ada di sampingnya. Di situ disajikan contoh harga roti dan jumlah permintaan terhadap roti. Harga dan juga jumlah roti mencerminkan hukum permintaan ya teman-teman. Jadi mulai dari Rp0 sampai Rp3.000 ketika harganya naik, jumlah roti yang diminta itu akan turun dari 12 jadi 0, nggak ada yang beli. Karena saking mahalnya. Dari tabel tersebut, kita akan bisa membuat kurva permintaan. Garis yang vertikal menggambarkan berbagai tingkat harga roti yang disimbolkan dengan huruf P. Sedangkan garis yang horizontal menggambarkan berbagai jumlah permintaan terhadap roti. Kemudian ketika sudah dihubungkan, harga dan juga jumlah rotinya sudah dicocokkan, kemudian teman-teman tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan akan selalu dimulai dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Yang berbeda adalah tingkat kemiringan dari kurva itu sendiri. Jadi masing-masing kurva tingkat kemiringannya berbeda. Tapi dimulainya sama, selalu mulai dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian ada pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Kita akan awali dari pergerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi ketika kurva permintaan itu ada pergerakan teman-teman, itu pergerakannya hanya di sepanjang kurva saja. Hanya di satu kurva saja, hanya di satu garis saja. Tidak pindah kemana-mana kurvanya ini. Bergeraknya hanya antar titiknya saja, di satu garis ini, di satu kurva ini, dari titik A ke titik C. Pergerakan yang terjadi pada kurva permintaan ini disebabkan adanya perubahan harga dari 2 ke 4. Sedangkan ketika pergeseran, kurva permintaan itu pindah tempat gitu ya. Pindah tempat ke kanan atau pindah tempat ke kiri. Kurva permintaan ketika bergeser ke kanan, dicontohkan di sini, kurva permintaan bergeser ke kanan dari D ke D1. Atau dari D1 ke D2 bergeser ke kiri. Adanya pergeseran kurva permintaan ini disebabkan dari adanya perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Yang mana adanya perubahan jumlah yang diminta oleh konsumen ini disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan tadi yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Setelah kita bahas mengenai permintaan, sekarang kita akan bahas penawaran dari sisi produsennya, dari sisi penjualnya. Penawaran atau supply adalah
jumlah barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Di sini disajikan contoh penawaran dari produsen, dari penjual, yang mana kalau teman-teman amati, pada ketiga tawaran ini ada batasannya. Mulai dari yang paling kiri. Di situ disajikan contoh tawaran harga, potongan harga. Jadi produk ini ada diskon, tapi ada keterangannya waktu terbatas. Jadi hanya dibatasin saja, nggak tiap hari ada. Kemudian yang tengah juga dibatasin juga tanggalnya. Sedangkan yang paling kanan nggak dibatasin tanggalnya, tapi dibatasin nggak bisa makan di tempat, bisanya pakai ojek online atau aplikasi. Jadi ketika penawaran itu dari sisi penjualnya ada batasan tertentu, jadi nggak tiap hari mereka menawarkan harga yang murah. Kalau teman-teman amati di setiap tawaran yang ditawarkan oleh penjual. Seperti halnya pada permintaan, pada penawaran juga ada faktor-faktor yang dapat memengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Ketika keuntungan dari produsen atau penjual itu lebih banyak, maka penjual akan cenderung menawarkan barangnya jumlahnya lebih banyak, supaya keuntungannya yang mereka dapatkan itu juga banyak. Tapi ketika keuntungannya cuma sedikit, penjual cenderung menurunkan jumlah yang mereka tawarkan. Gitu. Yang kedua ada perkiraan harga masa depan. Ketika penjual atau produsen tahu harga perkiraan masa depan, besok itu harga barang yang mereka jual itu misalnya lebih tinggi, maka produsen atau penjual akan menawarkan jumlah barang yang lebih sedikit pada hari ini dan akan menawarkan lebih banyak barang pada hari berikutnya karena harga masa depan mereka sudah memperkirakan kalau harganya naik dan keuntungannya lebih banyak kalau dijual besok gitu. Yang ketiga ada biaya untuk memperoleh faktor produksi. Kalau teman-teman masih ingat, faktor produksi ada 4. Ada sumber daya alam, kemudian tenaga kerja, modal, dan skill. Ketika biaya untuk memperoleh faktor produksi itu lebih banyak atau lebih mahal, maka keuntungan yang didapatkan oleh penjual juga lebih sedikit, sehingga jumlah yang akan ditawarkan juga akan sedikit karena keuntungannya cuma sedikit, nggak jual banyak-banyak gitu. Selanjutnya ada pajak. Ketika ada tambahan pajak, permintaan dari konsumen itu kan akan menurun karena ada pajak itu tadi, sehingga penjual juga akan menurunkan jumlah yang mereka tawarkan. Yang selanjutnya ada kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi akan membantu produsen untuk mempermudah dalam kegiatan produksinya. Akan lebih cepat menghasilkan banyak barang. Sehingga akan menekan biaya produksinya karena teknologi yang digunakan untuk kegiatan produksi sudah canggih itu tadi. Jadi bisa menekan biaya produksinya, sehingga kalau biaya produksinya lebih murah, keuntungannya bisa lebih banyak yang diambil, produsen akan menawarkan lebih banyak barang yang mereka produksi. Yang terakhir ada jumlah perusahaan. Semakin banyak jumlah perusahaan yang memproduksi produk yang sama, maka jumlah yang ditawarkan juga akan bertambah. Yang selanjutnya ada hukum penawaran yang berbunyi ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitu juga ketika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun dengan catatan ceteris paribus, yang artinya adalah faktor lain selain harga barang dianggap tetap. Di sampingnya disajikan tabel contoh mengenai harga penawaran roti dan juga jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual.
ketika harga barangnya naik 500, 1000, 1500 sampai 3000, jumlah penawaran roti tersebut juga ditambah oleh penjualnya, oleh produsennya. Dari nggak nawarin sama sekali ketika harga murah 500, kemudian bertambah terus sampai ketika harganya 3000, jumlah yang ditawarkan 10 roti. Dari tabel tersebut bisa dibuat kurva penawaran sama dengan kurva permintaan tadi yang garis vertikal menggambarkan berbagai tingkat harga roti yang ditawarkan oleh penjual atau produsen. Kemudian yang horizontal ada berbagai jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Kemudian ketika sudah dihubungkan, dipasangkan 500 dengan 0, 2500 dengan 8, dan seterusnya, ditarik garis dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian disimbolkan dengan huruf S, yang artinya adalah kurva penawaran atau supply. Kurva penawaran akan selalu dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Hanya saja tingkat kemiringannya dari kurva satu dengan kurva yang lainnya bisa berbeda, seperti tadi di kurva permintaan. Yang selanjutnya ada pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Sama seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran juga mengalami pergerakan dan pergeseran. Yang pergerakan sama hanya di sepanjang kurva penawaran saja, hanya di satu garis saja, hanya di satu kurva saja, tidak pindah tempat. Bergeraknya hanya antar titik, misalnya dari titik A ke titik B, begitu. Sedangkan jika kurva penawaran mengalami pergeseran, itu pindah tempat ya teman-teman. Jadi di sini dicontohkan dari S0 bergeser ke kanan ke S1. Kurva penawaran bergeser ke kiri dari S1 ke S2. Yang mana pergeseran ini juga disebabkan oleh macam-macam faktor yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Setelah kita bahas sendiri-sendiri, permintaan sendiri, penawaran sendiri, setelah ini kita akan membahas keduanya ketika digabungkan seperti apa. Yang berarti kita sudah masuk ke harga keseimbangan pasar atau equilibrium price. Jadi harga keseimbangan pasar adalah harga yang terbentuk atas adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Titik equilibrium atau harga keseimbangan pasar merupakan perpotongan antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Di sini dicontohkan kurva permintaan yang dimulai dari kiri atas ke kanan bawah bertemu dengan kurva penawaran yang dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian mereka bertemu di satu titik perpotongan ini dinamakan dengan titik equilibrium atau keseimbangan pasar yang biasanya disimbolkan dengan huruf E atau equilibrium. Contoh dari harga dan jumlah barang, di sini sudah disajikan harganya 1000 sampai 5000, kemudian ada jumlah barang yang diminta, yang dibawa oleh pembeli, dan juga jumlah barang yang ditawarkan yang dibawa oleh penjual. Ketika sudah bertemu di satu titik, berarti inilah titik keseimbangan pasarnya. Harga keseimbangannya adalah 3000, sedangkan jumlah barang equilibriumnya adalah 30 unit. Jadi misalnya, teman-teman jajan di restoran cepat saji, misalnya ketika ada kolaborasi antara makanan cepat saji dengan boyband asal Korea tadi, produknya sudah ada harganya, misalnya satu paket harganya 50.000. Nah, ketika penjual menawarkan satu paket di harga 50.000 dan pembelinya mau membayar 50.000 untuk satu paket, berarti di situ sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sehingga sudah ketemu itu
titik keseimbangan pasarnya. Untuk satu produk, satu unit, satu paket makanan, itu harga keseimbangan pasarnya adalah 50.000. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Untuk yang terakhir, di sini disajikan kuis. Disajikan kuis seperti biasa, teman-teman disajikan gambar, kemudian teman-teman diminta untuk menganalisis apa kaitan ketiga berita ini dengan materi citra permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Apa hubungannya banyak toko-toko besar yang tutup, yang harus terpaksa tutup di berbagai kota, dan apa hubungannya dengan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar? Teman-teman diminta untuk menganalisis, mencari tahu apa yang bisa berkaitan antara kasus tersebut dengan materi kita kali ini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa ya di setiap video belajar dengar yang ini kok banyak sih disajikan gambar-gambar gitu ya? Lebih ke ilustrasinya. Jadi harapannya adalah ketika teman-teman disajikan ilustrasi gambar atau video, dan diberikan contoh-contoh yang lebih teman-teman familiar atau teman-teman pernah mengalaminya, itu materinya bisa masuk, lebih bisa diterima, lebih cepat diterima gitu loh, lebih cepat paham. Kalau menggunakan gambar-gambar yang teman-teman sudah familiar terhadap gambar itu, gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berusaha belajar dengan cara menyimak video belajar dengan riang. Semoga video-video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk materi-materi yang selanjutnya dan video-video yang selanjutnya, teman-teman diharapkan subscribe channel ini supaya konten ini tetap berlanjut. Semoga kita semua bertambah sehat setiap harinya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain.